sepertinya akhir tahun ini akan menjadi akhir tahun terparah untuk yang gagal bayar. Karena apa? Gagal bayarnya makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari weekend lagi, ketemu weekend lagi. Jangan gentar, jangan patah semangat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 16 pinjol paling diwanti-wanti oleh OJK. Yang punya Galbay di sini, OJK sudah peringatkan akhir tahun akan lebih parah lagi. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya informasikan dulu ya buat teman-teman semuanya. Ada komenan dari teman-teman yang mengatakan, Mbak, Cash Pro sudah ada lagi di App Store, Mbak. Itu gimana? Itu yang ilegal, legal, atau berbahaya nggak, Mbak ya? Nah, setelah saya cek lagi, ternyata benar aplikasi Cash Pro sudah ada di aplikasi. Nah, Cash Pro ini adalah pinjol legal, teman-teman ya. Pinjol yang memang terdaftar OJK dari tahun 2019, sempat berhenti, sempat tidak ada di App Store, tapi penagihan masih ada. Cuma sejauh ini saya informasikan penagihannya masih melalui telepon, kemudian dia tidak ada DC lapangan. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, kalau masih mau Galbay masih aman banget di sini ya. Dan ingat, di App Store juga ada yang bernama Cash Pro yang lain. Nah, itu adalah yang ilegalnya. Biasanya dia ada embel-embel Cash Pro, rupiah kilat, Cash Pro apa dan segala macamnya. Nah, itulah yang ilegalnya. Jadi hati-hati, jangan salah klik yang ujung-ujungnya nanti menyulitkan kalian sendiri. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, ada lagi seorang teman yang curhat ke saya. Dia tidak tahu yang namanya pinjol ilegal itu ternyata dia pelihara sampai hari ini, dan dia ditagih berulang-ulang dan ujung-ujungnya tidak lepas dari yang namanya pinjol. Saya sudah bayar di aplikasi kredit kancil. Nah, kredit kancil ini ilegal ya. Awalnya pagi itu sudah WA sama DC, padahal jatuh tempo baru 2 hari lagi. Tapi saya didesak terus, akhirnya saya bayar perpanjangan dulu dan status berhasil di aplikasi. Dan malamnya saya lunasi. Tapi di APK tetap ada tagihan. Sudah 2 hari ini saya cek CS-nya, katanya suruh nunjukin bukti transfernya beserta nomor virtual akunnya. Kan saya tidak bisa lihat, saya cuma ada bukti transfernya saja lewat Shopee. Lalu saya direspon lagi sama orang nomor lain dan ditelepon suruh download aplikasi isi cash dan isi data yang sinkron data, katanya. Saya tidak mau, Kak. Nah, ini jelas ya teman-teman, ini ilegal. Jadi kita wajib sekali tahu pinjol yang kita gunakan itu apakah legal atau ilegal, karena rugi sekali kita harus membayarkannya. Kalau kita sudah bayarkan, yakin sekali akan banyak sekali puluhan nomor yang telepon ke kita, yang datang ke kita menawarkan ini itu, bahkan menawarkan penghapusan data. Nggak usah ilegal, legal pun banyak. Jadi untuk itu saya harapkan buat siapapun yang Galbay hari ini ataupun nanti, tolong delete semua pinjol yang sedang kalian galbaykan, biar kalian bisa memisah mana ilegal mana legal. Jadi kalian tidak perlu merawat yang ilegal, tinggal kalian fokus kepada yang legal saja. Ilegal hanya berani di media sosial, dan itu pun hanya 1 bulan sampai 1 bulan lebih saja. Selebihnya dia tidak akan berani lagi untuk nagih kalian, gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pinjol yang memang OJK sudah mengungkapkan sepertinya akhir tahun ini akan menjadi akhir tahun terparah untuk yang gagal bayar. Karena apa? Gagal bayarnya makin tinggi. Ya, OJK-nya yang makin kewalahan, sementara pihak ketiganya makin ramai di mana-mana. Karena apa? OJK sudah menginformasikan bahwa pinjol boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, tetapi yang berizin. Nah, di sini OJK menyebutkan ada beberapa pinjol yang memang udah paling parah sekali TKB 90-nya. Di sini OJK mengizinkan mereka untuk menagih, menurunkan DC lapangannya. Yang penting mereka mengembalikan kestabilitasan dari TKB 90. Artinya dalam konteks yang wajar, dalam konteks bahwa pinjolnya mereka itu, bahwa DC lapangannya mereka kerjakan itu mereka sesuai aturan, bahwa mereka tidak boleh menagih seperti ini, bahwa kalau seandainya ada ancaman dan kalian tahu itu dari apa, segera dilaporkan. Walaupun laporan kalian itu mungkin tanggapannya entah berapa lama, yang penting kalian sudah melaporkannya
dan tunjukkan hasil laporan kalian tuh kepada desi-desi yang menagih kepada kalian ya. Oke, kita lanjut lagi untuk beberapa pinjol-pinjolnya yang sudah saya rangkum di sini. Dan kalau kalian ada galbay sini, gak usah khawatir, gak usah takut. Yang sejauh ini terjadi adalah hanya terorannya yang semakin meningkat, DC lapangannya belum tentu ada, dan juga belum tentu masuk ke dalam slick OJK. Tahu kalau hutang kalian 1 juta akan segera dihapuskan, bukan begitu kan ya? Nah, lanjut lagi. Di sini ada beberapa pinjolnya saya sebutkan. Yang pertama itu adalah Mau Cash. Kemudian ada Kredit Fast, anak dari Kredivo. Lanjut lagi ada Indofund. Kemudian ada KTA Kilat atau pendanaan. Lanjut lagi ada Dana Bagus. Lanjut lagi ada Dana Bijak. Kemudian Kawan Cicil, Solusiku, Kredito, Edufund, Dana Kini, Dana Syariah. Nah, Dana Syariah ini sudah menutup operasional perusahaan mereka sejak 6 Oktober kemarin. Banyak sekali para lendernya yang menggeruduk perusahaan ini dan meminta OJK bergerak cepat agar investornya ataupun CEO-nya tidak melarikan diri seperti yang terjadi pada Investri, dan mereka berharap ada win-win solution agar uang mereka kembali, dan OJK memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi pinjol-pinjol yang seperti ini. Makanya buat beberapa pinjol yang saya sebutkan ini mulai dipegang sama OJK dan mereka diminta untuk segera melakukan action untuk penagihan kepada yang galbay. Nah, lanjut lagi itu ada Koin P2P, kemudian Acceleran, lanjut lagi ada Modal Rakyat, dan yang terakhir itu adalah Solusico. Nah, itu dia teman-teman ya, beberapa pinjol-pinjol yang sekarang ini diawasi ketat oleh OJK, yang mana pinjol-pinjolnya ini CEO-nya sudah pada dipegang semuanya, karena rata-rata yang saya sebutkan ini TKB 90-nya di bawah dari 90%. Artinya sudah sangat merosot sekali, hampir sekitar 10% orang yang galbay. Seandainya ada 1 juta orang yang menggunakan pinjol tersebut, berarti ada sekitar 100.000 pengguna pinjolnya yang gagal bayar, dan di antara 800.000 orang itu mungkin ada yang kurang lancar, ada yang memang hampir gagal bayar, dan di sini semua para lender-lendernya sudah dipegang sama OJK. Dan buat kalian yang galbay, kuncinya adalah satu: jangan pernah khawatirkan dengan apapun yang akan terjadi di akhir tahun, sekalipun pihak ketiga sekarang sudah berada di mana-mana dan pihak ketiga sudah mulai turun ke lapangan untuk beberapa pinjol-pinjol yang mungkin dulunya tidak ada sekarang ada, dan yang pasti lagi tidak semua yang galbay di pinjol tersebut akan didatangi DC, hanya beberapa saja. Ingat saja, DC itu adalah manusia, bukan berarti kita harus takut kepada dia. Mereka hanya menagih dan tidak ada keuntungannya juga buat mereka intimidasi kita, karena toh juga mereka tidak akan dapat apa-apa, gitu kan ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Bagi kalian yang masih lanjut galbay dan ada galbay di sini, lanjutkan terus. Tunjukkan bahwa performa kita untuk galbay itu adalah yang terbaik saat ini. Tunjukkan bahwa pemerintah harus bergerak untuk benar-benar menghadapi yang namanya permasalahan pinjol ini, dan tunjukkan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan pinjol, tapi benar-benar membutuhkan lapangan kerja agar tidak lagi terjerat dari pinjol. Nah, up terus informasinya untuk pinjol-pinjol ini dan kita akan bahas secara tuntas di sini. Dan buat kalian yang masih galbay, semangat terus karena kalian tidak sendiri, gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya di akhir weekend ini, dan semoga kalian makin semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.